Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hadirin berbahagia, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masih berada di bulan Rabiul Awal, di mana di bulan ini kebanyakan kita berbicara tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Maulid ini saatnya kita introspeksi diri, sejauh mana kita mampu mengikuti, mengamalkan perintah-perintah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diikat dengan dinul Islam ini. Hadirin berbahagia, biasanya ketika kita berbicara tentang Maulid, kita berbicara tentang amal-amal Nabi, hal-hal yang mesti kita ikuti, amal-amal ibadahnya, akhlaknya, dan lain sebagainya. Tetapi ada hal yang sedikit yang orang justru tidak tertarik dengan apa yang dilakukan Nabi SAW. Kalau dengan tahajudnya, Masya Allah, banyak orang ikut dengan tahajud Nabi, berusaha. Dengan baca Al-Quran luar biasa. Dengan puasa luar biasa. Yang sunnah-sunnah luar biasa. Ada satu hal yang bagian daripada sunnah Rasulullah SAW yang tak kalah besar sunnah itu. Apa dia? Dakwah ini. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita masuk Islam. Sampainya Islam ke kampung kita ini, ke negara kita ini, bukan sampai begitu saja, bukan. Bukan dibawa oleh arus air, bukan dibawa oleh angin, bukan dibawa oleh burung-burung. Tetapi ada orang yang mengambil kerja yang Nabi kerjakan. Apa dia? Inilah dakwah. Agama Islam adalah agama dakwah. Dan Islam ini sendiri, ya, Islam ini sendiri adalah dia merupakan amanah yang juga sampai kepada kita, yang mesti amanah yang disampaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika haji wada, itu haji yang terakhir pada tahun ke-10 Hijriah, di saat umur 63 Rasulullah SAW pada saat itu, Nabi mengumpulkan para sahabat yang lebih kurang 124.000 para sahabat. Di situ Nabi menjelaskan kepada para sahabat tentang perbuatan-perbuatan Nabi, tentang tugas yang Allah berikan kepada Nabi. Apakah aku telah menyampaikan kepada kalian tugas-tugas yang Allah embankan kepada aku? Karena besok di akhirat kalian akan minta dijadi saksi. Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, engkau telah sampaikan segala perintah-perintah Allah kepada kami. Kami bersaksi ya Rasulullah. Dan kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan semuanya itu. Hadirin berbahagia, maka kata Nabi, pada hari ini orang yang hadir hari ini hendaklah menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Hadirin berbahagia, ini yang hari ini dianggap oleh orang bahwa dakwah ini adalah tugasnya para ulama saja. Tidak. Dakwah ini adalah tugasnya para ustadz saja. Tidak. Seorang Dr. yang Amr Khalid mengatakan dalam bukunya bahwa
Islam ini adalah Islam agama dakwah yang mesti disampaikan oleh pemeluknya kepada setiap orang. Bahkan besok kita akan dituntut di akhirat sejauh mana kita menyampaikan agama Islam. Sejauh mana kita menyampaikan agama Islam ini kepada orang-orang. Hadirin berbahagia, Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dia masuk Islam, 1 pekan dia masuk Islam, maka 6 orang mampu diajaknya masuk Islam. Di antaranya Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, kemudian Abdurrahman bin Auf. 6 orang mampu diajak. Kalau kita mau koreksi diri kita hari ini, sudah berapa lama kita masuk Islam? Ya, sudah berapa lama kita masuk Islam? Berapa orang yang mampu kita ajak ke dalam agama Islam ini? Bahkan kadang-kadang justru keluarga kita yang di bawah kendali kita pun kadang-kadang kita cuek saja. Betapa banyak hari ini anak-anak kita yang tidak sholat. Betapa banyak hari ini perempuan-perempuan kita, apakah istri atau anak, yang buka aurat. Itu adalah di bawah kendali kita. Maka Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Hari berbahagia, Nabi sampaikan, man ra'a minkum munkar, siapa yang melihat kemungkaran, falyughairhu biyadihi, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Kalau dia tidak sanggup, fabilisanih, dengan lisannya. Kalau tidak sanggup juga, dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman, kata Rasulullah SAW. Nah, hadirin berbahagia, Ibnu Taimiyah mengatakan, kata Ibnu Taimiyah, apa kata beliau? Apa kalian kira ketika kalian berwudu, kemudian sholat 2 rakaat dekat mihrab, apakah kalian sudah selesai tentang amanah agama ini? Tidak, kata Ibnu Taimiyah. Amanah agama ini yang telah sampai kepada kita, mesti kalian sampaikan kepada orang. Dan itu semua kita ini bertanggung jawab. Bukan tugas hanya para asatidz saja, para ulama saja. Bahkan besok di akhirat, Imam Hasan al-Basri mengatakan, di akhirat besok, maka Islam ini akan datang menjumpai orang-orang. Ya, kata Imam Hasan al-Basri, Islam ini nanti akan datang menjumpai orang-orang, dia akan pegang tangan orang-orang itu. Dan dia akan sampaikan kepada Allah, ya Allah, ketika dia pegang tangan orang itu, ya Allah, ini orang yang memuliakan saya, ya Allah. Dan ini orang yang menghinakan saya, ya Allah. Orang akan dijumpai oleh Islam ini, Pak. Akan dijumpai, akan dipegang tangannya, dan dia akan katakan kepada Allah, ini orang yang muliakan saya, ya Allah. Dan ini orang yang menghinakan saya. Sampai ketika berjumpa dengan Umar bin Khattab, maka ini Islam memegang tangan Umar. Kata Islam, ya Allah, dulu aku adalah asing, dulu aku adalah kecil. Sampai Umar ini masuk Islam, maka aku jadi besar. Hadirin berbahagia, apakah kita nanti ketika berjumpa dengan Islam ini di akhirat, apa yang akan disampaikan oleh Islam ini sendiri kepada Allah Azza wa Jalla? Maka ini yang mesti kita renungkan gitu. Bahwa Islam ini punya tanggung jawab kita semua. Ya, dulu Bapak ketika kecil, kita ini Islam berapa persen di Indonesia? 99%. Ya. Dulu Islam ini 99%. Sekarang tinggal 80 atau 84%. Kemana yang lainnya? Kemana yang lainnya? Nanti kita akan dituntut loh, bukan main-main. Ya. Dan bersyukurlah kita ini, coba bayangkan, kita ini adalah umat yang terbaik. Kita datang umat belakangan dan kita menjadikan umat yang terbaik. Kenapa kita umat yang terbaik? Karena ada kerja yang terbaik. Apa kerja yang terbaik itu? Kerja dakwah ini.
Maka Allah katakan kuntum khaira ummah, kamu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, kapan kalian akan menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika kalian tampil di tengah-tengah manusia, mengajak kepada kebajikan, mencegah kepada kemungkaran, itu adalah syarat umat yang terbaik. Bapak Ibu yang dimuliakan, maka ayo kita ambil peran ini. Bukan hanya kita mengikut tahajud Nabi saja, bukan. Bukan hanya puasanya saja. Ada satu kerja yang lebih besar, yaitu kerja dakwah ini. Padahal dengan kerja dakwah ini Allah akan perbaiki diri kita, Pak. Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, hendaklah kalian katakan yang baik-baik. Kalau kalian katakan yang baik-baik, bagaimana? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan perbaiki diri kalian dan Allah akan ampuni dosa kalian. Di ayat lain Allah katakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Perkataan mana yang paling baik kalau bukan mengajak orang untuk taat kepada Allah? Ini perkataan yang paling terbaik. Mengajak tidak sama dengan mengajar, Bapak. Kalau mengajar ulama, para ustadz, tapi kalau mengajak, ayo Pak, Bu, ya, ini loh agama kita. Udah jam sholat loh. Ayo Pak, Bu, anakku sayang, tutup auratmu yang perempuan ya. Istri tutup aurat. Ini dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, Bapak. Hadirin berbahagia, akan berbeda hasilnya orang yang menikmati ketimbang pejuang yang berjibaku. Abu Bakar Siddiq itu, kenapa dia adalah orang yang paling banyak, yang paling besar, yang tidak ada tandingannya dibandingkan dengan sahabat dan manusia seluruhnya. Maka dikatakan, andaikan iman Abu Bakar ini ditimbang, dikumpulkan seluruh iman manusia sampai saat ini, maka berat Imam Abu Bakar. Kenapa? Dia berjibaku, Pak. Hartanya habis untuk dakwah, keluarganya habis, dirinya siap mati untuk dakwah agama ini. Nah, inilah yang mesti kita ambil. Jangan beranggapan bahwa dakwah ini adalah hanya kerja para ustadz, tidak. Ya, dengan tulisan, apalagi sekarang mensos banyak, silakan. Ya, katakan, mengajak orang, ingatkan, ayo Pak, kita sholat. Ayo, ini yang terbaik loh. Pakaian terbaik seperti ini adalah bagian daripada dakwah, terutama dari lingkungan keluarga kita. Istri anak kita, karib kerabat kita, jiran tetangga kita, ini mesti kita ingatkan. Jangan Bapak sholat, tahajud, tahu-tahu istri tak tutup aurat, anak tak sholat. Nanti kita akan bermasalah di akhirat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.